Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas tentang latihan soal fisika menuju USP 2021. USP adalah ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah bagian yang keempat. Nomor 22. Grafik melukiskan interferensi dua buah gelombang yang menghasilkan gelombang stasioner seperti gambar. Besar simpangan titik P pada jarak X sama dengan 2,5 meter dari ujung tetap dan T sama dengan 1 sekon adalah titik-titik. Di sini amplitudo sama dengan A sama dengan 10 cm, periode 0,2 sekon, panjang gelombang sama dengan 2 meter, X sama dengan 2,5 meter, T sama dengan 1 sekon, Y sama dengan titik-titik. Perhatikan gambar. Amplitudo 10 cm didapat dari sini. Lihat pada gambar 10 cm. Periode 0,2 sekon adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang. Gelombang dari sini 0, ini dari sini setengah gelombang 0,1 sekon, sampai sini satu gelombang 0,2 sekon. Jadi periode adalah waktu untuk terjadi satu gelombang. Panjang gelombang lambda sama dengan 2 meter didapat dari sini. Ini dari puncak ke puncak adalah satu gelombang. Atau satu gelombang itu terdiri dari satu bukit ditambah satu lembah. Ini puncak, ini adalah setengah bukit, ini satu lembah, yang ini setengah bukit. Jadi satu bukit ditambah satu lembah adalah satu gelombang. X 2,5 meter itu dari soal, T sama dengan 1 sekon juga dari soal, Y sama dengan titik-titik adalah simpangan pada jarak X dari ujung tetap. Ujung tetap itu berlaku rumus Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. K adalah bilangan gelombang yang dirumuskan 2pi per lambda. Omega adalah kecepatan sudut dirumuskan dengan 2pi per T. Maka kita ganti K dengan 2pi per lambda dan omega kita ganti dengan 2pi per T. Selanjutnya 2 kali A berarti 2, A-nya adalah 10, sin 2pi lambdanya adalah 2. X-nya adalah 2,5. 2pi per T, T-nya adalah 0,2. T yang ini adalah 1. Maka 2 kali 10 adalah 20. 2pi per 2 adalah 1pi kali 2,5, maka 2,5 pi sin 2,5 pi cos 2pi dibagi 0,2 kali 1 berarti 2 dibagi 0,2 berarti 10 pi. Jadi cos 10 pi. 20 sin 2,5 pi cos 10 pi. Sin 2,5 pi adalah 1. Jadi 20 tetap, ini 1, sedangkan cos 10 pi juga 1. Maka 20 kali 1 kali 1 adalah 20 dalam satuan cm, maka jawabnya adalah D. Soal nomor 23, diagnosa dengan menggunakan gelombang ultrasonik USG, ultrasonografi, dapat digunakan untuk mengetahui janin di dalam kandungan. Sifat bunyi yang dimanfaatkan pada USG adalah titik-titik. Yang betul adalah A, bunyi dapat dipantulkan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 24, berikut gambar 4 alat listrik. Pertama, hair dryer. 2 handphone, 3 kipas angin, dan 4 remote control. Alat yang menggunakan arus searah adalah titik-titik. Menggunakan arus bolak-balik itu 1 dan 3, yaitu hair dryer dan kipas angin. Menggunakan arus searah adalah 2 dan 4, yaitu handphone dan remote control. Maka jawabannya adalah E, 2 dan 4. Nomor 25. Dua muatan listrik A dan B disusun seperti pada gambar. Tetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka besar gaya kolom pada muatan A adalah titik-titik. QA adalah 3 mikrokolom. Ya, min 3 mikrokolom. Lihat gambar. Sama dengan min 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6.
ya, mikrokolom. Sedangkan Ki B ini 12 mikrokolom. Mikro itu 10 pangkat min 6 berarti sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6. Terus R adalah 6 cm, yang ini R 6 cm jarak A dan B 6 cm. Senti itu 10 pangkat min 2, maka 6 kali 10 pangkat min 2 meter. K adalah konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat terdapat dalam soal. Yang ditanya adalah FA, yaitu gaya kolom pada muatan A. Ini kita kumpulkan di sini. FA, ini FA. Ya. FA itu menuju B atau menarik B. Tarik B sama saja. Sedangkan FB itu menuju titik A atau muatan A. Makanya terjadi gaya tarik menarik. Terjadi gaya tarik menarik antara A dan B karena positif dan negatif. Nah, FA itu sama dengan FB. Ya, besar gaya tarik menarik itu sama. FA ditarik B sebesar FB ditarik oleh A jadi sama, anggap sama dengan F. Maka gaya kolom adalah rumusnya F sama dengan K kali QA kali QB dibagi R kuadrat atau Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Sekarang kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QA itu 3 kali 10 pangkat min 6. 3 kali 10 pangkat min 6. Negatifnya tidak perlu dituliskan karena negatif itu bukan menunjukkan jumlah bilangan atau menunjukkan jenis muatan. Sedangkan Ki B-nya adalah 12 kali 10 pangkat min 6. R adalah 36 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. 9 kali 10 pangkat 9 biarkan tetap. 3 kali 12 adalah 36. Ya, 36 kali 10 pangkat min 12. Ini dijumlahkan. Min 6 dengan min 6 itu dijumlahkan. 6 pangkat 2 itu 36. 10 pangkat min 2 pangkat 2, 10 pangkat min 4. Maka 36 kali 10 pangkat min 4. 36 dengan 36 kita cor saja. Berarti tidak usah lagi diperhitungkan. 36 per 36 ini 10 pangkat min 12. 10 pangkat min 4 sama-sama negatif, maka 12 dikurang 4 itu 8. Maka tinggal 10 pangkat min 8. Ya, dicoret, jadi tinggal 10 pangkat min 8. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 tetap, ini tinggal 10 pangkat min 8. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 8, itu ini tetap 9, maka ini 10 pangkat 1. 9 dikurang 8 atau 9 ditambah min 8 dari 1. 9 kali 10 pangkat 1 sama saja dengan 9 kali 10 berarti 90 Newton. Maka jawabannya adalah E. Nomor 26. 4 buah muatan listrik disusun membentuk segi 4 seperti pada gambar. Arah resultan medan listrik di titik P adalah titik-titik. Selesainya sekarang. Jarak antara A ke P, RA, jarak B ke P, RB, jarak C ke P, RC, jarak D ke P, RD adalah sama. Maka RA sama dengan RB, sama dengan RC, sama dengan RD. Nah, EA, karena muatannya positif semua, EA itu menuju C, menuju muatan C. Ya. Ini A. EA itu adalah garis medan atau kuat medan listrik akibat muatan A. Ya, akibatan muatan A. Jadi, medan listrik A akibat muatan A itu menuju titik C. Nah, EB begitu. Ini EB. Ini EC menuju A. Ini ED. Jadi, kuat medan atau garis-garis gaya medan itu selalu keluar dari muatan positif. Misalnya EA ini keluar dari muatan A menuju melewati P maka menuju TC dan seterusnya. EAC kita melihat satu EAC antara A ke C diagonal AC itu ada EA, ada EA dan ada EC. Ini sama dengan 0. Mengapa? Karena EA itu sama dengan EC. Ya, karena EA sama dengan EC. Mengapa? Karena muatan QA sama dengan QC, yaitu 4
mikrokolom. Sama muatannya 4 mikrokolom, maka kedua medan listrik ini saling meniadakan terhadap titik P, ya, saling meniadakan terhadap titik P. Sekarang kita bahas yang lain. EBD antara B dan D, berarti kan garis diagonal antara B dan D. Itu terdapat ED, ya, terdapat ED dikurang EB. Itu tidak sama dengan 0. Mengapa tidak sama dengan 0? Karena ED itu lebih besar dari ED itu lebih besar dari EB. Mengapa ED itu lebih besar dari EB? Karena muatan QD lebih besar dari QB. Apakah hanya dipengaruhi oleh muatan? Tidak. Tentu dipengaruhi oleh jaraknya. Tetapi dalam hal ini jaraknya sama, maka hanya dipengaruhi oleh muatan. Maka secara perhitungan nanti secara perhitungan QD lebih besar dari QB, maka kuat medan listriknya lebih besar dari ED daripada EB. Maka resultannya di titik P itu searah dengan ED, atau menuju ke B. Lihat gambar, ini menuju ke B, maka jawabannya adalah B, menuju titik B. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.